Jadi sebelum bicara how to, bagaimana ngurusi tadi akte kelahiran ya Pak Agus ya? Iya. Ya, itu Bapak Agus supaya orang-orang mau perhatian, sampaikan dulu apa pentingnya akte kelahiran. Wah, di sini tadi sudah dicatat. Oh iya. Tapi karena tadi ketika ini cuma pendek, nggak jadi. Iya, saya juga lupa ya. Jadi why itu wajib, teman-teman. Iya. Why itu wajib supaya mereka, iya Pak, iya saya penting, saya harus ngurus akte kelahiran. Nah, sama why ini maksimal juga 3. Why itu maksimal 3. Namanya the power of 3. Jangan banyak-banyak. Lebih dari 3 orang nggak bisa ngapalkan, kurang dari 3 orang kurang menarik. Ya, terpaksa banget 5. Terpaksa banget 7, tapi jarang Pak. Guru-guru kami mengajarkan 3 cukup. Ya, 3 cukup. The power of 3. Biar orang penasaran. Dan Anda akan terlatih untuk mencari yang paling penting di antara yang penting. Wah, gitu Pak. Ya. 3, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih Bapak Ibu harus segera ngurus akte kelahiran? 1, biar anak Anda tidak diakui anak orang lain. Iya Pak. Yang kedua, ada padahal itu. Yang kedua, ngomong belum kertasnya habis, gitulah pokoknya, pikir yang senang-senang. Iya. Oke, baru how to. Oke, nah, daripada tapi memang saya kira tadi seperti yang jenengan ngendika tadi untuk langsung dikasih arahan begitu. Oke, siap. Nah, gini, nggak apa-apa. Tak kasih aja bocorannya biar nanti jenengan tahu alurnya. Yang pertama, why. Why itu alasan kenapa ngurus akte kelahiran penting. Karena kalau jenengan terlambat nanti akan tercecer penduduk dan sengaja itu ada di sini. Ya, anggap anaknya tetangga ya. Terus, why ini macam-macam teman-teman. Bisa penelitian seperti ini, bisa logika 4 pilihan. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau disuruh milih sehat atau kaya, milih yang mana? Sehat dan kaya. Ya, milih kok dua-duanya itu. Sehat. Tapi waya belanja ada duit. Tapi waya yang bayar sekolah ada duit. Yang bayar listrik enggak boleh duit. Kalau sehat kan bisa kerja. Ya sehat ya kaya, Pak. Oh ya sehat ya kaya. Saya pilih kaya, Pak. Oke. Tapi loro-loron, engkrik-engkrik kan. Nek kaya tetap bisa. Faktanya kaya bisa membeli kesehatan. Banyak orang kaya nggak sembuh. Berarti kurang kaya Pak itu Pak. Oh gitu ya. Maka ada 4 pilihan. Sakit sudah miskin sakit-sakitan, kaya sakit-sakitan, ya, sehat tapi miskin, dan pilihan yang keempat adalah sehat dan kaya. Sehat dan kaya. Iya, ini fakta di lapangan. Milih yang mana Bapak Ibu? Nomor 4, sehat dan kaya. Nah, ini why. Maka Bapak Ibu sekalian, Anda tidak salah hadir di forum kali ini. Saya akan menceritakan kepada Anda bagaimana caranya sehat sekaligus kaya. Nah, itu why. Why berikutnya tentang coaching. Bapak Ibu sekalian, menurut Dr. Brian Underhill, ahli desain dan manajemen, dalam implementasi eksekutif coaching tingkat dunia melaporkan studi penelitiannya, 43% CEO dan 7% eksekutif senior memiliki coach. Nah, ini why. Why itu bisa berupa data-data begini dan seterusnya. Nah, ini materi-materi yang saya sampaikan kalau saya ngasih coaching. Ada beberapa why seperti ini. Oh, sehingga orang bilang, oh benar-benar butuh coaching. Gitu ya. Nanti kapan-kapan kita akan buat yang namanya workshop coaching ya. Nah, baru setelah why, orang manggut-manggut, ya. Oh ya. Baru how to. Ya, gitu. Ini juga bisa untuk jualan, teman-teman BPR Syariah, teman-teman yang lagi bisnis ya. Ini bisa untuk jualan. Kenapa harus BPR Syariah? Tunjukkan 3 alasannya. Pak, 10 alasan, kebanyakan. 3 saja. Ya, 3 yang powerful. Wah, 3 saja. 1, 2, 3. Oh, gitu. Pak, 4 boleh.
Ya mending 5 sekalian. Ya, ganjil ya. Nah, baru how to 3 juga. Maksimal 7, sedang 5, tapi yang powerful itu 3. Ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bergabung di BPR Syariah? Nah, 1, 2, 3. Pak, ada 10 langkah gimana? Coba dikumpulkan jadi 3 langkah besar. Gitu kan? Dari 3 langkah besar dipecah lagi. A, 1, 2, 3. B, 1, 2, 3. C, 1, 2, 3. Nah, gitu. Contohnya. Ya. Pak, nggak bisa Pak dikumpulkan. Terpaksa tak sampaikan semua. Biasanya sih bisa. Gitu. Harusnya bisa. Ya, harusnya bisa. Tapi coba nanti kita terus diskusikan. Nah, setelah how to disimpulkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, betapa mudahnya bergabung dengan BPR Syariah, bukan? Kalau ada yang halal, kenapa yang remang-remang? Ya, gitu kan? Kalau ada yang jelas-jelas halal, kenapa yang masih meragukan? Conclusion tuh. Dan kami adalah BPR terbaik dengan peringkat bla bla bla. Conclusion, kesimpulannya. Kemudian terakhir setelah itu, ya, baik sebelum saya akhiri, ya, bisa diminta review mereka. Bapak, silakan, kenapa BPR Syariah itu penting? Misalnya, Mas, Bu, kenapa alasan 3 hal, kenapa kok anak sebaiknya tidak terlalu sering main gadget? Nah, gitu. Apalagi misalnya, yang mau dijadikan contoh, boleh chatting di situ. Nah, itu Mas Jo ngasih masukan bagus tuh. Untuk mengoptimalkan praktek vokal dan body language, jaga jarak antara kamera dan tubuh, agar setengah tubuh terlihat di kamera. Gitu. Ya kan? Makanya dari tadi saya minta mundur dikit. Oke? Nah, Pak nggak sempat review, nggak apa-apa. Yang penting close-nya dapat. Tapi untuk melihat audien paham nggak sih? Bisa 1-2 audien ditanya. Gimana Pak? Kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan dari penjelasan saya? Cara bergabung di BPR Syariah mudah kan? Coba apa tadi Pak? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk menguatkan. Ini nggak wajib, tapi kalau Anda mau lakukan bagus untuk ngecek apakah yang Anda sampaikan nyambung apa enggak. Terus terakhir ini yang paling penting, penutupan yang ngangenin. Ya, penutupan yang ngangenin itu jangan bikin orang jutek, jangan bikin orang nggak nyaman, nggak senang dengan Anda. Baik, bagus sekali. Alasan kenapa BPR Syariah sudah saya sampaikan. Bagaimana cara bergabung pun sudah saya sampaikan dan mudah sekali bukan? Sekarang keputusan ada di tangan Anda. Gitu kan? Keputusan di tangan Anda. Saya tidak akan memaksakan. Saya sudah sampaikan yang terbaik dan semoga Allah mudahkan. Jadi bikin penutupan yang nggak jengkelkan. Ya, bikin penutupan yang nggak menjengkelkan. Baik, Bapak sekalian. Silakan nanti kalau ada yang mau daftar ada di depan sana. Ada admin kami yang cantik-cantik dan soleha menunggu di sana. Dari saya cukup sekian. Sampai ketemu di kesempatan lain yang jauh lebih indah. Kalau nggak di dunia, insya Allah di surga. Bikin pantun-pantun ringan. Atau begini, kalau ada sumur di ladang, boleh kita? Coba dijawab. Boleh kita? Coba dijawab. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita? Menumpang mandi. Jangan mandi di ladang, Bu. Jangan mandi ya, nggak boleh ya. Kalau ada sumur di ladang. Malu ya. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita? Boleh kita? Happy. Menggali sumur sama-sama lagi. Banyak kutipan-kutipan yang harus Anda buat di akhir acara. Ya, banyak kutipan. Misalnya lagi, Bapak Ibu sekalian, tak ada gading yang tak retak, maka atas nama keluarga besar gajah, tolong kami dimaafkan. Kalau bicara tentang keikhlasan, Bapak Ibu sekalian, ono ondo, panciane teles, Gusti Allah, ingkang bales. Gitu. Nanti bikin penutupan yang berkesan. Ya, penutupan yang berkesan. Ya, buat seperti itu, gimmick-gimmick seperti itu. Dan yang terakhir, call to action. Jadi ingat, pembukaannya dengan why, kemudian how to, sedikit direview. Iya.
Why-nya 3, ya salam dan sebagainya otomatis. Penghormatan kepada yang saya hormati, kepada yang saya hargai itu otomatis. Kemudian why 3, how to-nya 3, sedikit direview ya, atau conclusion boleh. Conclusion ya, terus direview sedikit ke peserta ya kan, ada 5. Kemudian yang terakhir penutupan yang berkesan. Dan terakhir Bapak sekalian, supaya semangat ini tidak menguap. Ingat, di luar sana banyak virus. Maka sekali lagi, siapa yang mau dimudahkan masuk surga? Maka sama-sama kita sukseskan bisnis syariah. Siapa yang mau? Call to action tuh. Angkat tangan. Oke, Mbak admin, silakan datangi beliau-beliau. Kasih formulir. Call to action. Ya kan? Call to action. Nah, termasuk hari ini saya call to action Anda misalnya. Apa Pak call to action-nya? Angka-angka yang saya tawarkan tadi hanya untuk yang ada di forum ini. Angka 8 juta untuk rombong coklat memiliki selamanya. Angka 10 juta untuk franchise tips Indonesia dengan segala atributnya selama setahun. Itu hanya ada di forum ini. Ya, Anda silakan putuskan hari ini. Di luar hari ini harganya berubah. Call to action. Pak, apakah harus bayar sekarang? Enggak. Putuskan aja sekarang. Pak, saya siap join. Maka harganya tetap. Begitu Anda besok baru japri saya, Pak, saya siap join di tip, saya siap buka cabang coklat motivator, saya siap buka tips Indonesia, besok harganya berubah. Ini namanya call to action. Ya, biar orang segera action. Ya kan? Gitu. Nah, Anda juga begitu. Sekolah misalnya, jualan sekolah. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu daftar sekarang, saya kasih diskon sekian. Tapi kalau di luar hari ini, maka Bapak Ibu dapat harga normal. Nah, itu namanya call to action. Oke, teman-teman sekalian, siapa yang siap berjuang? Angkat tangan. Maju ke depan. Bagi yang belum maju, saya hormati pilihan Anda. Tapi yang maju ke depan, ada orang-orang yang saya respect. Yang maju ke depan saya kasih merchandise. Waduh, gitu kan. Yang maju ke depan saya kasih apa? Wah, yang di belakang maju lagi semua. Call to action. Bikin orang segera mengambil kesempatan. Namanya meta program menjauh dan mendekat. Iming-iming dan ketakutan. Kalau BPR, ya kayak BPR ya, uang segitu kecil lah. Nanti bisa kerjasama dengan kamu. Ya, oke, bangun emosional. Ya, nah ini contohnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sampai jumpa di kesempatan lain yang jauh lebih indah. Kalau tidak di dunia, insya Allah di surga. Ini nggak harus semua disampaikan, pilih salah satu. Kalau Anda tidak melakukannya, Anda pasti menyesal seumur hidup Anda. Pegang kata-kata saya. Bukankah selama ini saya tidak pernah membohongi Anda? Oh, yes. Anda sudah berada di bisnis yang tepat bersama dengan tim yang hebat. Teruslah berjuang, saudara-saudara. Demi keluarga tercinta. Pastikan Anda sudah membahagiakan mereka sebelum Tuhan memisahkan Anda dengan mereka. Bayangkan saudara sekalian, andai Anda belum sukses, sudah dipanggil oleh Allah. Pasti Anda menyesal di alam sana. Siap berjuang. Yang siap berjuang, maju. Maju. Kasih formulir. Ya gitu, itu harus dilatih, harus dibuat. Ya, harus dibuat, harus dilatih. Oke, urutannya begitu. Sekali lagi masih diingat-ingat. Yang pertama adalah why. Ya, yang pertama why. Anda boleh pilih why yang mana, terserah. 1 boleh, 2 boleh, 3 maksimal. Jangan lebih dari 3, biar powerful. Kemudian how to-nya juga 3, ya 3 saja. Ya, salam otomatis ya di awal. Prolog itu menghargai audiens. Passing, biar mereka respect dengan Anda otomatis. Jangan di depan orang NU bilang, bagus sekalian, saya adalah orang Muhammadiyah. Aduh, habis Anda. Habis Anda. Langsung orang ilfil dan meninggalkan Anda ya. Bapak sekalian luar biasa. Terima kasih saya diundang di komunitas Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama, pemersatu bangsa, NKRI harga mati. Allahu Akbar. Oh, gitu dong di depan orang NU. Betul tidak? Saya adalah penggemar Gus Dur, saudara sekalian. Takbir. Ini contoh salam. Kemudian, baik Bapak sekalian, kenapa saya mau hadir di tempat ini? Why? Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa kemudian bersama-sama berjuang di koperasi ini misalnya? 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan. Ya, dari penyampaian saya tadi bahwa bla 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 bla. Ini pun Pak. Nah, suruh nyimpulkan 1, 2, 3 orang
Simpulan pendek. Apa kesimpulannya? Sharing saya hari ini. Apa yang Bapak bisa ambil? Oke, makasih, bagus sekali. Apapun jawabannya, bilang bagus sekali. Jangan bilang salah, Pak. Jangan. Yes, bagus, Pak. Makasih. Untuk Ibu gimana, Bu? Yes, luar biasa. Memang, kita di sini adalah untuk bla bla bla. Baik. Nah, sudah kan? Conclusion kan? Conclusion kemudian direview sedikit. Baik, penutupan. Ibu sekalian, terima kasih banget, terima kasih. Kami tanpa Anda bukan siapa-siapa. Penutupan berkesan. Kami tanpa Anda bukan siapa-siapa. Andalah sebenarnya yang menjadi penentu keberhasilan lembaga ini. Kami hanya membantu, kami hanya mensupport, kami hanya gitu. Baik, Bapak sekalian. Kasih sedikit pantun apa yang menarik. Nah, setelah panjang lebar, yang paling penting adalah pembuktian. Bismillah, saya nggak minta uang Anda hari ini, saya nggak minta apapun Anda dari ini, tapi yang betul-betul siap untuk menjadikan anaknya tidak lagi kecanduan gadget, boleh berdiri. Wah, call to action tuh, call to action. Upayakan ada sesuatu yang dilakukan gitu. Oke, nah, oke silakan, maju. Maju. Bagi Bapak Ibu yang belum maju saya hargai. Ya, tapi yang maju ini semoga Allah cepatkan anaknya, gitu kan, diluluskan terbaik. Kalau ada yang ingin anaknya diluluskan terbaik, maju. Pilih kalimat-kalimat positif, biar banyak yang maju. Ya, panitia disuruh menyiapkan apa yang supaya mereka isi, mereka apa. Nah, itu gitu ya. Oke, sampai situ. Silakan ada yang mau tanyakan. Kalau nggak ada, yuk siapa yang siap praktek, Pak Agus boleh ngulangi lagi. Ya. Dan sudah kedengaran adzan asar, bagi yang mau sholat dulu sebentar silahkan. Ya, oke. Saya akan gantian sholat sama Mas Juwanto. Ya, nanti Mas Juwanto juga sudah biasa kita ajak evaluasi peserta, ya, untuk praktek. Yuk, semuanya wajib praktek, terutama yang videonya on, ya. Oke, yang mau pamit sebentar sholat asar silakan. Yang mau praktek sekarang silakan. Yuk. Oke. Mas Juwanto masih ada di lokasi kah? Oke, Mas Juwanto. Oke, siap. Ya, silakan. Gantian, ya, gantian. Jangan ditinggal sholat semua ya. Oke, yang siap praktek silakan. Oke, alurnya kayak tadi ya, alurnya. Kalau bingung boleh tanya, santai aja, nggak usah malu-malu. Pak, saya masih bingung di. Nah, gitu. Nah, ini nanti Anda latih tiap hari, Anda akan mahir di ilmu itu. Serius nih, saya nggak bohong. Anda latih tiap hari, Anda akan mahir di bagian itu, di materi itu. Oke, silakan. Yang belum paham boleh nanya ya, boleh nanya, santai aja. Yang sudah paham, siap untuk praktek, silakan. Ya. Pak Agus juga boleh ya, untuk mengulangi lagi. Berdirilah, jangan duduk Pak. Berdiri Pak. Wah, tebuiran ya, luar biasa. Kalau kiai saya itu dari langitan dulu Pak Budi. Jadi mulai SD dulu saya pernah mondok di beliau langitan. Alhamdulillah. BPRS yang hari ini terkenal kalau nggak salah yang itu Pak ya. Silakan Pak Budi. Wah, luar biasa. Yang lain sambil mencermati ketika saya mencoba nanti mengamati Pak Budi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang besar volumenya Pak Budi, mohon izin. Gimana Pak? Volumenya kurang besar. Gimana, Pak? Volumenya kurang besar, mohon izin. Boleh bawa catatan? Enggak apa-apa, oh sudah full. Oke Pak Budi, siap, enggak apa-apa. Boleh bawa catatan Pak Agus, santai. Sudah dengar? Silakan Pak Budi, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan nama saya Budi dari BPS Angkatan Udara. Para siswa mania, saya akan jelaskan bagaimana sih cara
lindunginya bagus, salah satunya dengan burung kita yang bagus, otomatis salah satu hiburan kita. Yang kedua itu membuat hati kita menjadi tenang. Nah, salah satu cara untuk membuat kicau mania itu lebih bertemu burung, salah satunya adalah pilih burung itu yang sehat. Ya, dari mana? Dalam artian fisiknya sehat, bisa kicau. Yang keduanya pilih pakan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah merawat secara hati. Itu yang ada 3 cara yang saya lakukan. Sebenarnya ada beberapa, cuman yang paling pokok itu adalah 3. Kenapa 3? Karena dari 3 poin itu yang paling penting untuk menentukan dari masing-masing burung itu. Mungkin dari situ saya akan pengalaman saya dari situ 3 poin itu, sehingga saya bisa membuat burung itu menjadi nyaman bagi pemiliknya juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Agus. Tepuk tangan, ya. Oke, boleh saya evaluasi Pak Agus ya? Boleh saya evaluasi ya? Mohon izin, boleh saya evaluasi Pak Agus? Ya Pak. Ya, mohon izin. Budi Pak. Oh, iya Pak Budi, maaf Pak Budi. Ya, maaf Pak Budi. Yang pertama, siapa yang Bapak ajak ngomong kali ini? Siapa? Siapa? Itu para kicau mania. Weh, kicau mania. Oke, yes. Nah, yang makanya saya di depan kan bilang para kicau mania. Tadi mungkin ada beberapa komunitas gitu maksud saya seperti itu. Ya, siap. Nah, dihargai dulu Pak Budi. Pak Budi. Dihargai dulu. Apa yang bisa menjadikan mereka bangga menjadi kicau mania? Weh, cari. Cari. Misalnya, terima kasih Anda jauh-jauh dari luar kota mau kumpul di sini mendengarkan sharing-sharing saya. Nah, itu penghargaan. Ya. Karena Anda dunia menjadi lebih indah. Di saat banyak burung yang mati, Bapak sekalian, jarang ibu-ibu kicau mania kan? Bapak-bapak sekarang mau rela-relanya menyempatkan waktu memelihara burung sehingga kicauannya menghilangkan stres. Insya Allah itu berpahala. Jadi cari sesuatu yang menjadikan mereka merasa berharga. Gitu. Itu intinya. Itu namanya passing, Pak. Baik, Bapak sekalian. Kenapa kita harus peduli dengan kicau burung yang indah? Why-nya tadi kurang, Pak Budi. Why-nya. Sebelum how to-nya, nah Pak Budi tadi masuk langsung ke how to. Cara itu how to. Cari alasan, kenapa burung kicau indah itu penting. Contoh, Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian, orang yang sering mendengarkan kicau burung yang merdu, itu stresnya akan berkurang 50%. Nah, cari penelitiannya, betul apa enggak, saya nggak tahu ya. Cari dulu penelitiannya. Ya kan? Siap. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita jujur-jujuran. Di rumah ada burung berkicau indah sama nggak ada. Kira-kira lebih terhibur yang mana? Nah, itu bicara why. Bicara why. Nah, cari datanya. Apalagi saya nggak tahu kalau tentang burung. Ya. How to-nya masuk, kesimpulannya saya tangkap tadinya dengan mencoba menyimpulkan, tapi yang lupa adalah review. Nah, review, nanya ke hadirin. Oke, Bapak sekalian. Dari yang saya jelaskan tadi, apa kesimpulan Anda? Review. Ada 3 tadi, Pak Budi, Pak Agus misalnya, atau Pak Anton. Ada 3 cara merawat burung supaya kicauannya indah. Apa aja tadi, Pak? Kalau dia nggak bisa jawab, Anda ulangi. Yang pertama apa tadi? Pakannya. Yang kedua, yang ketiga, gitu. Ya, review. Biar nggak menguap begitu saja. Oke? Kemudian setelah review apa? Closing. Baik, Bapak sekalian. Semakin yakin bahwa profesi Anda adalah profesi yang mulia. Menjadikan orang lain terhibur adalah orang yang mulia. Ya kan? Selama Anda pelihara burung dengan ketentuan syariat, insya Allah Anda berpahala. Kan ada tuh ketentuan syariatnya, seperti apa melihara burung kan? Maka Bapak sekalian, nah, cari pantun yang sesuai misalnya. Burung pipit, burung manyar, burung darah, burung elang. Itu adalah nama-nama burung. Wah, gitu. Ya, nah, baik Bapak sekalian. Siapa
yang betul-betul siap mau belajar menjadikan burung-burung berkicau semakin indah, boleh angkat tangan. Nah, itu namanya call to action. Harus ketika di situ kan. Siapa yang mau? Boleh? Ya, berdiri. Siapkan apa yang menjadikan orang mau berdiri dan bergerak. Ini ada sedikit oleh-oleh ya dari Anda yang siap menjadi pejuang apa tadi namanya? Kicomania. Nah, oke, begitu berdiri maju, jangan disuruh maju dulu, berdiri dulu, angkat tangan dulu, baru suruh berdiri, baru maju, gitu tahapannya Pak. Langsung maju, orang takut. Berdiri. Yang berdiri, ya, yang angkat tangan berdiri, saya doakan semoga laris dagangan burungnya. Oke, ya silakan maju Pak, maju. Ada saya kasih hadiah, gitu. Jadi mengukur itu. Kalau ada transaksi yang diinginkan, nah oke silakan menuju ke admin, di sana ada hadiahnya. Nanti admin ngelobi dia untuk membeli sesuatu. Ini ada hadiah ini diambil. Nah, gitu. Ini khusus untuk Bapak ada diskon 50% kah dan sebagainya. Jadi itu nanti bagian meja, bagian admin. Gitu caranya Pak. Jadi nggak sia-sia dengan mengumpulkan orang atau diundang. Gitu. Ya. Bisa dipahami Pak Budi? Ya, siap. Tolong dilatih, direkam, dikirim ke saya tanpa malu-malu. Ya. Kan? Siap, Pak. Nah, sehingga nanti dengan menjadi ahli perkicauan. Waduh. Ahli perburungan loh, iya kan? Ya. Siapa tahu diundang ke sana kemari bicara perburungan kan lumayan. Oke, yang lain yuk silakan. Ayo, silakan. Siapa mau? Oh, ayo, nggak usah malu, santai aja. Oh, di sini malu bagaimana nanti kalau betulan? Wah, Mbak Nur saya lihat menyalakan. Mbak Nur Kholisa. Iya, silakan, Mbak Nur. Silakan, Mbak Nur. Iya, Pak. Oke. Monggo. Yuk. Materi apa ini, Mbak Nur? Materi tentang 3 hal penting untuk pendidikan yang berkualitas. Oke, silakan. Mulai. Oke, silakan. Gimana, Pak? Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada siang hari ini, saya di sini akan menyampaikan tentang 3 hal penting untuk pendidikan yang berkualitas. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana layak dan memadai guna menunjang kenyamanan dan keamanan bagi para siswa. Lalu yang kedua yaitu toilet yang higienis untuk menciptakan sanitasi yang baik dan layak. Karena ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Lalu yang ketiga yaitu perpustakaan yang memadai untuk menambah pengetahuan para siswa. Oke, jadi Bapak Ibu ya, ada 3 poin penting tadi yang saya sampaikan, yaitu yang pertama, sarana prasarana toilet, dan perpustakaan. Bapak Andi bisa diulang? Oh, ya baik. Nah, Bapak Ibu sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, semoga ini semua menjadi perhatian utama untuk Bapak Ibu guru sekalian. Sebelum saya tutup, saya punya satu pantun untuk mengakhiri materi pada siang hari ini. Itu burung kutilang ditaruh di kandang, terus berkicau sampai pagi. Terima kasih sudah datang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Wallahumma fiq ila tuamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong. Kalau boleh saya evaluasi, Bu Kholisa? Ya. Ya, nggak boleh baper ya. Ya. Iya betul, ada saran bagus dari Pak Budi. Pak Budi mulai paham tuh ya. Yang pertama pembukaan,
itu ada unsur penghargaan. Nah, jenengan tadi lupa. Yang hadir siapa? Guru-guru kan? Ya, Makasih Pak Ibu Guru, luar biasa. Di sela-sela kesibukan jenengan berkenan hadir. Semoga Allah mencatat sebagai amal jariah. Woi, gitu Bu. Dihargai itu yang datang. Apalagi NO, tak lihat kan jenengan salamnya salam NO. Kalau kelihatan yang lebih senior, yang saya hormati, ya itu ke tradisi di NO kan gitu. Ya kan? Para kiai, para bini sepuh, misalnya gitu ya harus. Jadi misalnya, atau apa, cari sesuatu yang sifatnya menghargai yang hadir. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara yang penuh dengan rahmat ini. Nah, itu ya pertama. Yang kedua, why-nya lupa ya Bu ya. Why, kenapa kok menjaga kebersihan? Apa pentingnya kebersihan? Apa tadi toilet mungkin? Betul Bu, why-nya lupa ya. tadi saya kan misalkan toiletnya, why-nya kenapa? Karena itu merupakan untuk kebersihan sama kesehatan tadi, Pak. Sudah disampaikan kan? Ya. Nah, upayakan ada 3 poin yang dibahas. 1, 2, 3, gitu Bu. Jadi harus ada penegasan tentang why. Ya, harus ada penegasan tentang why. Nah, gitu. Jadi ditegaskan jadi orang paham. Ya, betul. Saya nggak sia-sia hadir. Saya nggak sia-sia bahas ini. Nah, gitu ya. Kemudian baru how to. Kalau how to-nya sudah oke. Tinggal nanti kalau mau dikuatkan, bagus. Kesimpulan, nah lupa tadi kesimpulan. Jadi setelah how to, disimpulkan. Atau review dulu boleh, baru disimpulkan. Atau kesimpulan dulu, terus direview. Nah boleh, dibolak-balik. Kalau mau merasa tadi penjelasannya nggak maksimal, disimpulkan dulu. Biar audien bisa mereview. Gitu. Ya, tapi kalau jenengan yakin penjelasannya sudah bagus, maka langsung disimpulkan, baru review. Nanya ke audien. Gimana Pak tadi yang saya jelaskan? Nah, gitu ya. Kemudian tadi penutupannya sudah oke, ya. Oke, nah call to action-nya yang masih kurang. Call to action-nya. Misalnya begini, dari penjelasan saya, siapa di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk mendukung program ini? Boleh dong angkat tangannya? Oh, gitu. Itu penting. Mohon berdiri sejenak, boleh Bu? Wah, kita. Ya Allah, saksikanlah beliau-beliau adalah orang-orang yang siap berjuang untuk sekolah ini, untuk yayasan ini. Panjangkan umurnya, berkahi rezekinya. Itu yang duduk ikut berdiri itu Bu. Ya kan? Mudahkan jalan hidupnya. Wah, gitu. Baik, terima kasih, luar biasa. Ya, sekian dari saya. Nah, gitu. Pak, boleh nggak pas penutupan terakhir kita kasih lagi gimmick? Boleh. Ya kan? Sekian dari saya, Al-Fakir, gitu. Yang selalu siap belajar kepada jenengan semua. Nah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Jadi seperti itu, ya. Polanya seperti itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Nur Khalisa. Silakan terus dilatih, dikirim ke saya. Ya, itu aja diulang-ulang sampai mahir. Nanti kalau sudah ketemu polanya, baru ganti materi. Oke, silakan pemateri berikutnya. Mantap. Yuk. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu, los aja. Los, dol. Ayo, siapa? Ayo. Nggak usah nunggu ditunjuk. Iya toh, mesti toh. Kalau nggak ditunjuk, nggak boleh malu-malu kalau di kelas saya. Fuad, boleh. Mana Fuad? Ditunjuk sama Pak Budi. Ayo, Mas Fuad. Sambil baca nggak apa-apa ya Pak? Loh, nggak apa-apa. Nanti lama-lama hafal sendiri. Makanya kalau yang sekarang ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua yang hadir dalam kesempatan pada hari ini termasuk golongan orang-orang yang peduli terhadap kesehatan. Mungkin kita semua sudah
bosan mendengar berita semakin maraknya wabah virus corona. Oleh karena itu, pentingnya tetap menjaga kesehatan agar kita semua tetap terhindar dari wabah ini, karena kita tidak tahu siapa-siapa di luar sana yang membawa virus corona, atau bahkan diri kita sendiri yang telah tidak sadar menularkan virus tersebut. Maka dengan ini, saya tetap menghimbau agar Bapak Ibu sekalian mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dari wabah virus corona. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam wabarakatuh. Pendek banget Mas Fuad. Iya, grogi sebenarnya dilihat Pak. Ya, tegang. Ya, memang nggak mudah, tapi harus dicoba. Yang pertama, penghargaan. Usahakan minimal ada 2 kalimat penghargaan, sampai 3. Itu gayanya Soekarno, dan terbukti ampuh. Karena penghargaan pertama, orang kadang kurang, bentar, Mas Arsyad habis ini, oke, Mas Arsyad Hakim. Di sini ya. Enggak Pak, barusan kepencet. Oh, siap, nggak apa-apa. Kepencet itu tanda keberuntungan ya. Jadi, usahakan ada 3 penghargaan. 2 lah paling enggak. Bapak sekalian, terima kasih. Di tengah-tengah COVID, Bapak Ibu masih berkenan hadir untuk mengikuti penyuluhan saya. Lagi, Anda adalah orang-orang yang peduli dengan masa depan, kehidupan generasi berikutnya. Banyak orang di luar sana cuek dengan keadaan ini. Tapi Bapak Ibu luar biasa, berkenan hadir dan peduli menjadi orang-orang relawan di acara ini. Wah, itu penghargaan. Bapak Ibu sekalian, kemarin ada kematian seorang bapak meninggalkan 5 anak yang masih kecil-kecil. Kasihan nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, ini lagi saya bangun why. Saya bangun why. Bapak Ibu sekalian, tetangga saya, ibu-ibu, anaknya masih 2, kecil-kecil baru lahir. Kena COVID gara-gara suaminya waktu itu pulang dari Jakarta, tidak mau swab, tidak mau tes rapid. Ternyata suaminya terdeteksi akhirnya membawa virus. Istrinya yang akhirnya menjadi korban. Bagaimana perasaan Anda? Ini saya lagi bangun why. Bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman? Yes. Sekali lagi, saya ulangi sekali lagi. Bangun why yang ketiga. Dan di luar sana, betapa banyak saudara-saudara kita yang Allah panggil. Bukan karena kesalahan mereka, tapi karena kesalahan orang-orang yang tidak peduli dengan protokol kesehatan. Mereka menjaga protokol kesehatan, tapi orang-orang di sekitar mereka yang abai. Bapak sekalian, Anda mau jadi seperti apa? Mau jadi penyebar virus, atau mau menjadi penolong orang-orang yang terkena virus, atau mau menjadi orang yang mencegah terjadinya penyebaran virus? Mau yang mana, Bu? Penyebar virus, pengobat orang terkena virus, atau pencegah penyebaran virus? Yang kedua, Pak, oke. Yang ketiga, Pak, siap. Maka Anda nggak salah hadir di sini. Gitu. Jadi mereka setelah diuwongke, dimantapkan alasannya. Nah, Bapak sekalian, ada penjelasan terbaru bagaimana cara menjaga agar virus tidak menyebar. Wah, mulai how to. Ya kan? How to. Nah, ini saya ajari biar paham banget ya. Nah, how to. 1, 2, 3, gitu ya. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi saya simpulkan bahwa ada 3 cara bagaimana agar virus tidak tersebar. Coba bayangkan, ada 30 cara. Waduh, muntah-muntah. Ada 3 cara. Wah, kan gitu kan? Boleh, Mas Samsid virus ya. Ada 3 cara bagaimana kemudian Bapak Ibu sekalian supaya terhindar dari virus dan tidak menjadi penyebar virus. 1, 2, 3. Oke, Bu Wulan, tolong diulangi. Apa tadi 3 cara mencegah virus? Ya. Pak Budi, mohon diulangi. Kenapa kita harus peduli? Wah, gitu. Why dan how to boleh. Kalau kesulitan jawab, yang pertama apa tadi Pak? Oke, supaya
tidak semakin banyak yang jadi korban sia-sia. Oke, yang kedua, gitu. Supaya tidak banyak anak yatim piatu, dan sebagainya. Ya, conclusion, kemudian disambung dengan review. Kemudian, setelah review, penutupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, tidak banyak hal yang bisa kami berikan. Saya di sini juga sama-sama relawan, sama-sama mengharapkan balasan dari Tuhan. Kalau mau bercanda sedikit, pantunnya begini. Ono rondo rambutnya teles, Gusti Allah sing bales. Waduh gitu. ya kalau mau bercanda begitu ya, kalau mau serius ya apa gitu. Cari. Ya, gitu. Ini penutupan. Baik Bapak Ibu sekalian. Andai kita nggak dibalas di dunia oleh negara, percayalah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan akan berbalas kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Gusti Allah mboten sare, kita semua akan dibalas di dunia ini atau di akhirat nanti. Ini penutupan. Bikin kalimat-kalimat yang gitu. Paham? Paham Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Oke, kemudian yuk sekali lagi siapa yang betul-betul siap berjuang? Angkat tangan. Oke, luar biasa. Silakan berdiri. Jadi prosesnya begitu, angkat tangan dulu, baru berdiri. Oke, berdiri. Ya, luar biasa ya Allah, saksikanlah. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, tidak dibayar. Mereka rela menjadi relawan. Luar biasa. Silakan maju, yang berdiri, silakan maju. Bagi yang mau menyusul, silakan ikut maju juga. Wah, itu wajib kan. Wih, luar biasa semuanya maju. Wah, betul sekali. Silakan Ibu jaga jarak. Nah, inilah orang-orang yang berjuang dalam negara dan kondisi yang dalam penuh ketidakpastian. Bismillah, semoga keluarga ibu, bapak yang jauh di sana juga dijaga oleh Allah. Wah, gitu. Oke, panitia, silakan siapkan formulir, gitu ya. Mereka adalah relawan-relawan baru yang luar biasa. Gitu sekalian. Ya, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Yes, tulis dong kalimatnya di chat kalau paham, gitu ya. Iya. Sip. Ayo, nanti PR-nya dikerjakan. Sudah kasih bocoran itu ya. Sudah kasih bocoran. Ayo, siapa lagi yang mau nyoba? Boleh, Pak Aga. Silakan. Iya, Mas Jerry. Iya, Mas Jerry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas undangannya. Senang, bahagia bisa hadir di Kota Banjarmasin. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk undangan istimewa ya dari Ketua HISMI Banjarmasin. Perkenalkan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, saya Muhammad Jari Ernanta, seorang business owner di PT Mahakarya Semulang, yaitu produsen konveksi seragam, dan juga saya di sini mewakili HISMI Pusat sebagai Presiden HISMI. Teman-teman, di dalam masa pandemi seperti ini, banyak sekali terjadi pengangguran di mana-mana. Banyak sekali yang tidak bisa makan, banyak sekali yang butuh pertolongan kita. Apalagi di awal tahun 2021 ini banyak sekali bencana di Indonesia. Maka untuk itu kita harus segera ambil pilihan, berdiam atau bangkit. Di sini kami mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia. Kenapa teman-teman harus bergabung di sini? Kita di sini akan membuat suatu peradaban yang besar. Kita membuat circle yang positif, membuat lingkungan-lingkungan yang positif. Kita juga berupaya membuatkan inkubasi bisnis buat teman-teman yang ingin berusaha namun tidak punya modal, kita fasilitasin, kita siapkan wadah. Di sini kita bereksperimen bersama, kita berjejaring bersama untuk menggapai impian kita. Bagaimana caranya untuk teman-teman berbisnis? Yang pertama, teman-teman harus mempunyai motivasi yang paling kuat, yaitu kenapa harus berbisnis. Contoh seperti saya berbisnis, kenapa? Karena saya ingin berkontribusi lebih banyak untuk umat. Kita harus membuka lapangan pekerjaan, kita mengurangi beban pemerintah, karena sudah banyak sekali ya pemuda-pemuda yang non produktif pada saat ini karena tadi tidak bisa membaca peluang-peluang yang ada. Untuk itu mari bergabung di bagian pemuda-pemuda mahasiswa-mahasiswa yang produktif.
kita manfaatkan bonus demografi ini dengan bersama-sama mencapai goal kita. Jadi teman-teman, bagaimana caranya kita harus menyeting goal kita eksekusi goal kita, berdoa dan berkolaborasi. Untuk itu, bila teman-teman ingin bergabung, segera hubungin tim dari panitia. Sekian dari saya, yang jelas saya mengutip sebuah pantun buat penutupan ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bisa berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tangan dong. Ini suasananya Zoom atau offline? Apa suasananya? Zoom apa offline? Nggak kedengaran suaranya Mas Jerry, di-on kan? Zoom tapi kota tersebut aja gitu loh, Pak. Oke, siap. Perkenalan mantap, ya. Jangan terlalu. Jadi Mas Jerry cukup perkenalannya. Kadang ada orang terlalu menjual dirinya di awal, tidak bagus. Ya, tidak bagus. Jadi mantap. Ketua apa? Himpunan pengusaha apa Mas? Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia. Ya, Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia. Saya lupa ya. Saya penasihatnya di situ padahal. Ya, mentor kita. Mentor. Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia. Dua tadi itu, kemudian tentang pengusaha konveksi ya, bagus tuh, bagus ya. Dua cukup. Kemudian penghargaan. Nah, cuma satu kurang. Teman-teman Kalimantan yang luar biasa. Kalimantan adalah salah satu pusat paru-paru dunia. Cari Mas tema-tema tentang Kalimantan. Nah, Kalimantan adalah rencana ibu kota. Edukasi mereka, edifikasi mereka. Kalau nasional gimana itu, Pak? Nah, kalau tadi katanya Kalimantan. Iya, kalau Kalimantan gitu, umpama nanti nasional. Teman-teman sekali. Sepanjang sejarah yang menentukan masa depan bangsa adalah para mahasiswa. Iya, keren. Cari dong. Sampai pasti ahli nanti kalau ngulang-ngulang itu terus. Ya, percaya saya. Ya, nanti direkam dikirim. Dan kalau kita lihat teman-teman, hanya mahasiswa yang bisa netral karena dia belum punya kepentingan yang besar terhadap politik dan sebagainya. Kalau kemarin mahasiswa berkutat hanya kuliah dan organisasi-organisasi sosial, maka mari kita hadirkan mahasiswa berjiwa pebisnis mulai awal. Kenapa? Karena dengan bisnislah semua modal untuk bangsa berasal. Gitu. Kasih contoh pemuda-pemuda, orang-orang yang sukses karena semajak muda itu berbisnis. Cari contoh siapa? Hari ini tokoh-tokoh masyarakat sebut kata A, B, C, D, mereka berbisnis menjadi mahasiswa. Saya yakin Anda semua pengen seperti itu. Yang pengen tolong jawab di chat, pengen. Biarkan interaksi dulu. Ini bangun why namanya Mas. Nggak usah terburu-buru, bangun why. Memang lebih rileks Mas Jerry, tapi tetap mainkan intonasi. Karena di intonasi ada emosi. Kalau datar itu kurang gitu. Begitu. Harus ada emosi yang dimainkan di situ. Baik, saudara sekalian. Rasulullah dan para sahabat orang-orang pebisnis. Walah sahabat tabiin, bahkan para wali yang nyampe ke negeri ini pun para pebisnis. Kalau Anda orang Muhammadiyah, maka Kiai Ahmad Dahlan adalah pebisnis. Kalau Anda orang NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pebisnis. Kalau Anda Muhammad NU, ya gitu. Jadi edifikasi why-nya sekuat mungkin. Nah, bagaimana supaya kita bisa belajar bisnis dengan cara yang mudah, gratis, dan simple? Disinilah tempatnya, Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia. Kita punya banyak mentor-mentor yang luar biasa, yang rela berbagi gratis kalau untuk mahasiswa. Kalau Anda ikut training mereka jutaan rupiah Anda bangun, disinilah tempatnya. Wah, kan gitu Mas. Ya kan, Himpunan Saudagar Muslim, Saudagar Mahasiswa Indonesia.
Nah, gitu ya. Nah, untuk mendaftarnya gampang, teman-teman sekalian. Oh ya, itu kan bicara how to, ya kan. Nah, harus ditulis, dirinci gitu. Seorang penulis hebat itu biasanya pembicara hebat, atau sebaliknya, seorang pembicara hebat harusnya penulis hebat. Kenapa? Karena biasa runut gitu. Oke? Nah, 1, 2, 3 how to. Nah, baik teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ingin menyimpulkan bahwa kita adalah harapan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Apakah Anda rela negeri ini, maafin ya agak sedikit sarah, dikuasai oleh asing dan asing? Saya yakin Anda tidak mau. Betul saudara sekalian? Jawab. Mulai naik tuh emosi. Oke, luar biasa. Itu bisa untuk kesimpulan, Mas. Oke, sahabat-sahabat di sini. Nah, misalnya ini Zoom nih. Oke, Mas siapa? Tunjuk. Oke, open mic, Mas A. Misalnya gitu. Bagaimana kesimpulan Anda dari pertemuan dari pengantar saya? Wah, Mas B. Oke, sip, mantap. Makasih. Saya yakin Anda orang-orang hebat. Wah, gitu kan? Kemudian itu review tadi kan, review. Setelah review, ingat, setelah review, ya, setelah review, kemudian closing. Call to action. Closing ya. Ya. Atau Anda mau call to action dulu boleh, baru closing boleh. Ya, pokoknya ngalir aja. Ngalir. Yang nyaman yang mana. Baik. Sebelum saya tutup, saya ingin mengutip kata-kata Soekarno. Penutup. Beri aku 10 pemuda. Akan aku ubah dunia dan sebagainya. Dan bayangkan Soekarno ada di depan kita sekarang. Siapa yang mau menjadi 10 pemuda itu? Angkat tangan. Raise your hand. Nah, di apa itu namanya? Di chat itu. Raise your hand. Dan di kolom chat itu sudah dikasih link oleh admin form pendaftaran. Siapa 50 pendaftar pertama? Anggap aja yang ada 200. 50 pendaftar pertama saya kasih e-book gratis dari Bapak Sandiaga Uno. Waduh, rebutan mereka. Daftar. Itu namanya call to action. Menjadikan orang keburu-buru untuk daftar. Paham maksud saya? Bisa dipahami maksud saya? Call to action itu ada unsur keburu-buru daftar. Takut nggak kebagian. Nah, gitu. Ada unsur begitu. Nah, ini temanya. Apa tadi? Nah, ini. Nah, ini. Ada begitu. Paham? Bapak-Ibu sekalian? Yang paham jawab dong. Paham. Gitu. Ayo, senam jari. Paham. Paham. Oke, luar biasa. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Saya Al-Fakir Jari Ari Ananta. Siap belajar kepada teman-teman sekalian di sini. Saya juga siap bersinergi. Teman-teman yang mau bisnis bareng saya juga silakan. Mari kita mandiri semenjak mahasiswa sehingga kita bisa berdaya setelah jadi sarjana. Cari kalimat-kalimat penutup yang gitu, Mas. Ya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf, sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Selamat mendaftar, selamat bergabung. Negara ini butuh Anda, para mahasiswa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Mas. Mantap. Gitu dong. Iya kan? Itu kesannya sederhana, tapi kalau Anda mainkan, keren tuh. Latihan terus. Alurnya itu, alurnya. Nah, alurnya ini. Ya. Oke, luar biasa. Ya. Siapa? Mas Nugroho. Ayo, siapa yang mau lagi? Pak Budi nunjuk-nunjuk teman-temannya ini. Silakan deh yang mau. Ayo, siapa yang mau? Open mic, open mic. Bu Linda. Open mic, silakan Bu Linda. Salah sendiri. Nggak open mic. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Sekali lagi nggak usah khawatir ya. Saya akan rekam materi-materi yang belum ada di sini. Saya akan kirim, jangan keluar dari grup ya. Kita akan terus diskusi di situ tentang public speaking ya. Oke, silakan Bu Linda. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa ya. Bunda Linda. Oke, habis ini Mas Arsyad Hakim. Oke, siap. Belum ada Bu suaranya, mohon di-on-kan mic-nya. Kalimat penutup. Sudah kedengeran, Pak? Ampun. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu dalam FGD kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Linda Septiana Haryanti. Di sini saya akan presentasikan mengenai hasil pelaksanaan survei kepuasan pelanggan terhadap fasilitas, sarana, dan prasarana di PT Sejahtera. Kepuasan pelanggan sendiri merupakan hal penting bagi suatu perusahaan untuk mencapai target yang diberikan. Dalam hal itu, berdasarkan hasil yang kami peroleh di PT Sejahtera, terdapat 90% pelanggan yang sudah cukup puas, namun masih terdapat 10% yang masih kurang puas, terutama di bagian lahan parkir yang masih kurang. Maka dari itu, kami harapkan PT Sejahtera agar meningkatkan pelayanan fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pendek banget? Iya, Pak. Sudah ada tambahan tapi ini. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Iya. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Saya juga terus belajar. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Linda atas keberaniannya. Oke, yang pertama perkenalan dirinya kurang up. Bu Linda itu siapa? Boleh di up. Oh iya. Ya kayak saya tadi di awal kan kenalkan saya siapa. Ya, tapi jangan banyak-banyak, 1, 2 cukup. Nah, gitu kan? Saya adalah apa istilahnya, misalnya pejabat apa di perusahaan ini sekian tahun lamanya. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu. Yang kedua penghargaan, Bu. Penghargaan bagi yang hadir kurang banyak. 2-3 penghargaan. Supaya yang hadir itu nggak merasa sia-sia, supaya yang hadir merasa diuangke, namanya passing. Supaya yang hadir merasa yes. Gitu loh, semangat. Yang ketiga, why-nya. Bapak sekalian, Bapak Ibu tahu pentingnya pelayanan prima? Munculkan data. Gitu, saya punya materinya itu. Why-nya kuat. Sampai ada penelitian dari feedback itu ekspedisi yang dalam semalam. Pas konsumen meninggalkan kita karena apa? Oh, itu disampaikan why-nya. Biar orang belum, oh iya ya, penting ya pelayanan prima. Oh iya ya, gitu. Why-nya harus kuat. Baru how to-nya. Bagaimana cara pelayanan prima? Data tadi itu why, saya setuju. Data tadi itu why. Nah, data sekian. Nah, tapi harus dikuati dengan yang lain. Nah, how to, bagaimana kita semua bisa meningkatkan pelayanan itu? Every business is a service business, kata Philip Kotler. Sebenarnya setiap bisnis adalah bisnis pelayanan. Bahkan kata feedback mengatakan, ya, jika kamu tidak bisa melayani, memuaskan konsumen Anda, maka kompetitor yang akan memuaskannya. Jika kamu tidak bisa memuaskan klien Anda, kita tidak bisa memuaskan klien kita, maka kompetitor kita akan memuaskannya. Kalau mau bercanda, disambung dengan kalau kita tidak bisa memuaskan pasangan kita, maka pasangan orang lain akan memuaskannya. Bercanda. Kadang begitu itu perlu gitu, jok-jok begitu, jangan tegang-tegang. Maka ada 3 cara bagaimana pelayanan prima. 1, 2, 3. Baik, Bu sekalian, sebelum saya akhiri, saya mau tanya kembali. Apa tadi, Bu? Cara pelayanan prima? 1. Pak, yang kedua? Oke. Yang ketiga, Bu? Oke. Bapak yang belakang, apa pentingnya pelayanan prima? 1, oke. Ibu, 2, oke. Gitu. Itu apa namanya? Review. Kemudian disimpulkan. Baik, Bapak sekalian. Luar biasa. Jadi sekali lagi, tanpa pelayanan, kita nggak akan punya bisnis. Sebaik apapun produk kita, kalau pelayanan kita membeli, kita tidak akan punya bisnis. Betul, Bapak sekalian? Ya. Maka sekali lagi 3 hal tadi harus kita lakukan. 1, 2, 3. Nah itu kan conclusion sekaligus review. Oke? Habis itu apa? Kalau Anda mau langsung call to action boleh. Call to action boleh. Ya. Nah ini call to action dulu. Oke. Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa penting pelayanan prima? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Yang merasa penting? Ibu nggak angkat tangan? Merasa nggak penting? Nah, angkat tangan dong kalau merasa penting. Oke. Yang siap menjadi pelayan terbaik di perusahaan ini berdiri. Wah, berdiri. Gitu caranya. Ya kan? Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua. Wah, gitu. Bapak Direktur, silakan disaksikan. Beliau-beliau semua siap berjuang. Mohon dicatat, Pak, nama dan nomornya. Wah.
dan nomor rekeningnya. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya, call to action. Ya, penutupan. Nah, boleh itu penutupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya Linda. Mohon maaf atas kesalahan yang selama ini ada. Ya, kalau ada tak ada gading yang tak retak, maka atas nama keluarga besar Gajah, tolong saya dimaafkan. Cari kalimat-kalimat begitu. Oke? Atau dengan quote ahli, boleh. Penutupan dengan quote ahli yang berkesan. Bill Kotler mengatakan, every business is a service business. Setiap bisnis adalah bisnis pelayanan. Apakah Anda sudah mampu meletakkan senyum di konsumen Anda? Jika belum, kata Bill Kotler, jangan berharap kita sukses. Sekian dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Yes. Gitu ya. Oke. Bentar, dari Solo nelpon. Pak Yuvita, sebentar, saya selesaikan dulu misi acaranya. Gitu. Saya jam 4 selesai. Jam 4 selesai. Oke, siap. Oke. Ini klien dari Solo. Nelpon. Minta training motivasi Februari. Saya nggak boleh cerita tarif saya berapa ya. Yang jelas kalau Anda pegang franchise saya training ini, sekali order itu bisa balik modal 10 juta itu. Itu aja bocorannya ya, sekali order. Ya paling nggak 2 kali lah kalau dibagi dengan saya. Jadi cepat sekali kalau mau balik modal. Ini dari Solo minta training 2 hari 1 malam. Lumayan ya. Oke. Gimana? Komentar dong. Komentar dulu. Saya pengen dengar komentarnya Bapak Ibu sekalian. Gimana? Komentar dulu. Apa yang saya jelaskan, coba komentar suka-suka Anda di chat. Silakan. Komentar. Saya pengen tahu ini komentar Anda. Sebelum Mas Arsyad maju. Ya, silakan komentar. Yes. Luar biasa. Oke, sip. Mantap ya. Yes. Pokoknya pilih satu tema, Anda pasti mahir. Saya siap mendampingi kalau Anda pilih satu tema dulu, diulang-ulang, direkam, nggak usah malu. Jadi Anda. Sudahlah, saya ini pelatih public speaking bertahun-tahun. Rumusnya cuma itu. Oh iya dong, butuh berapa lama tergantung Pak Budi. Naik turun bisa dilatih Mas Samsi, bisa dilatih santai aja. Pokoknya Anda yakin aja ya. Saya dulu kebetulan SMA Pak latihan. Saya dulu kalau latihan juga lucu. Muter aja mengakhiri forum bingung. Pernah bikin lucuan nggak ada yang ketawa juga pernah. Oke, silakan komen. Semuanya komen. Yang masih on komen ya, baik on mic ataupun on video komen. Apa yang saya jelaskan ini Anda komentari coba silakan. Oke, nantilah kita bikin NLP khusus ya, NLP khusus. Nah, oke, sip, bagus ya. Jangan keluar dari grup biar kalau ada info-info tahu ya. Sip. Oke, alhamdulillah. Saya senang kalau manfaat dan saya lebih senang lagi kalau Anda sukses dengan ilmu ini. Dan saya ikhlas. Saya hanya butuh doa Anda ketika saya wafat nanti, ketika Anda nanti dapat uang dari materi-materi ini, dari keahlian ini, kirim Fatihah aja buat saya. Ya. Fatihah itu sudah cukup buat saya untuk menerangi kubur saya kelak. Ya Allah. Dan kita semoga bisa bersaudara bukan hanya di dunia, tapi juga di surga. Pak Agus, kalau Pak Agus masuk surga, ingat nama saya Pak ya. Sebut nama saya di hadapan Tuhan, siapa Allah, biar Allah manggil saya ke surga. Gitu Pak Agus ya. Sebentar Mas Syamsi, saya mau dengar suaranya Pak Agus. Mana Pak Agus? Pak Agus masuk surga duluan, katanya pada baca surga ini. Sing tenang Pak. Demikian juga kalau saya masuk surga duluan Pak Agus, saya akan sebut nama Pak Agus. Tolong yang baik-baiknya Pak. Tolong jangan ganti nama Pak Agus ya. Oh siap. Kita semua Pak. Nah iya, semua alumni. Ya kan? Oke, sebelum tampil ada Mas Samsi nanya, boleh silakan Mas Samsi nanya on mic. Sebelum peserta berikutnya praktek, silakan. Monggo Mas Samsi, nanya apa? Halo, selamat sore. Sore. Kita kan sedang mengalami yang namanya pandemi ya. Yes.
Ya, apa itu terus kita itu ketika public speaking kan otomatis kita ketemu atau mungkin bertemu gitu ya, atau bisa juga lewat Zoom gitu. Nah, untuk yang segmennya ini kan memang banyak dari yang telepon, misalkan dari telepon. Itu ada nggak teknik-teknik yang kita bisa ambil, misalkan telemarketing, artinya kita nggak tahu ekspresi si calon itu. Siap. Yang kita tahu, yang kita dengar itu dari intonasi suara. Terus tekniknya seperti apa? Siap. Saya kebetulan, makasih Mas Samsi. Saya kebetulan S2 saya psikologi Mas Samsi, psikologi industri organisasi. Ada trik membaca psikologi dari kalimat. Itu materinya ada di materi service excellence saya, ya, teknik nelpon dan nerima telepon. Ada itu. Ya, ada di materi saya. Ya. Jadi kalau materi service excellence itu bagian materinya ada cara nelpon dan terima telepon. Nah, bagaimana intonasi yang menyenangkan orang, bagaimana ketika dengarkan konsumen marah-marah, apa yang kita lakukan, itu ada materi khusus. Ada intonasi-intonasi yang, makanya kan kalau dengan dengarkan telemarketing kan intonasinya enak-enak, itu dilatih semua, Mas. Dilatih semua, ada latihannya. Berulang-ulang, dan mereka punya teksnya. Mereka punya teksnya. Nah, sebagian yang saya ajarkan ke jenengan ini kan triknya gitu. Sebenarnya sama diterapkan di telemarketing juga sama, bisa, ya kan? Tergantung pembicaraannya, gitu. Gitu Mas ya. Jadi kapan-kapan monggo kalau pengen materi itu kita bisa share ya. Jadi telemarketing. Jadi pendekatannya mirip, cuma ada sedikit nanti perbedaan karena dia butuh intonasi yang lebih nyaman itu didengar. Dan telemarketing rata-rata ngapunten wanita. Rata-rata wanita, entah kenapa gitu. Wanita itu suaranya menggoda. Artinya menggoda itu mudah meng-closing orang, mudah meredakan amarah, mudah apa ya istilahnya? Terpesona. Iya, ada lagunya. Terpesona. Aku terpesona. Mendengar suaramu yang merdu. Oke, Mas Irsyad ya. Mas Irsyad yang tadi mau praktek. Mas Arsyad. Oke. Silakan. Berdiri aja ya, Coach. Yo, harus berdiri sebenarnya. Biar mantap. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Hakim. Usia saya sudah 17 tahun. Saya adalah owner kuliner dari Kebuli Kairo di Jakarta Selatan. Bapak Ibu semua, bisnis banyak sekali yang sedang turun-turunnya di kala pandemi. Namun ada beberapa bisnis, ada beberapa yang masih bisa eksis dan masih bisa bertahan. Salah satunya adalah bisnis kuliner. Bisnis kuliner ini, tanpa kita ketahui semuanya, itu bisa loh jualan gunakan handphone. Namun, di antara kita semua hanya jadi lapar. Aduh, ya Allah. Jadi nggak fokus, Pak Syamsi. Nggak apa-apa, lanjut. Terus, lanjut. Oke. Di antara kita hanya mengetahui kalau bisnis kuliner harus memiliki modal yang besar, tempat yang luas, lokasi yang strategis. Namun, itu semua bisa dipecahkan hanya dengan menggunakan handphone saja. Di seminar kali ini saya akan membahas 3 tips membuka atau memulai usaha kuliner dengan modal minim. Oke, di antaranya, yang pertama, kita harus memiliki produk yang simpel dan tidak ribet. Mulai dari penyimpanannya, serta cara penyajiannya. Yang kedua, produksinya tidak ribet. Dan yang terakhir adalah tidak membuang waktu untuk produksi. Oke, karena yang saya sampaikan hanya 3 hal, maka bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengetahui lebih dalam, bisa langsung gabung grup WhatsApp saya. Untuk yang mau join hari ini juga, akan free
bimbingan marketing selama 30 hari. Dan langsung saya yang akan meng-coachingnya. Oke, nomor saya ada di sini di 0812345678. Ditunggu teleponan ya. Ada kalimat penutup terakhir yaitu pantun dari saya. Daripada dolanan, mending gak dolan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa anak muda ya, Arsyad Hakim, 17 tahun, pemilik Kebuli Kairo. Satu hal yang perlu Anda tambahkan, Mas Arsyad, jumlah outlet Anda. Itu penting. Oke. Jumlah outlet Anda itu edifikasi yang keren. Edifikasi yang keren. Ya, itu tambahannya. Yang kedua, penghargaan kepada yang hadir. Kurang, Mas Arsyad. Siapa yang hadir? Oke. Siapa yang hadir? Penghargaan yang hadir itu di depan berarti ya? Ya di awal dong, namanya passing, nggak boleh di akhir. Mau Berarti ditambahi di akhir boleh. Sebelum Y berarti ya? Pas setelah perkenalan. Oh. Nah, kalau sudah ditampilkan profil Anda oleh MC, Anda nggak usah kenalan lagi, kan gitu. Ya kan? Ya, Coach. Oke, kemudian yaitu yang hadir siapa? Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Di tengah orang yang masih putus asa, Anda masih mau hadir untuk mencari peluang usaha. Itulah ciri orang-orang sukses. Di saat orang lain menyerah, Anda masih pengen bangkit berusaha. Maka tepuk tangan buat Anda yang hadir di forum ini. Gitu. Hargai mereka. Biar mereka merasa bangga hadir di situ. Gitu. Entah di Zoom Anda atau di offline Anda. Kemudian why-nya harus dikuatkan, Mas. Kenapa? Bisnis kulit. Bapak Ibu sekalian, walaupun COVID, orang pasti makan. Wehehehe. Dan kalau orang bosan makan nasi, pasti cari cemilan. Dan salah satu cemilan, wah, aku munculkan datanya tuh. Cemilan yang diminati adalah kebab. Iya betul Mas, kebab kebuli ya. Kebuli, maaf, kebuli. Cari datanya, berita-berita kebuli. Jadi why-nya harus dikuati. Dan Bapak Ibu sekalian, enggak usah khawatir. Bisnis saya termasuk bisnis yang hemat modal. Bisnis saya bisnis anti krisis. Bisnis yang pas saat pandemi. Boleh tahu Mas berapa buka cabangnya? Boleh tahu berapa? Biayanya franchise berapa? Saya baru jaringan distributor, Coach. Oh, belum franchise. Oke, distributor. Ya. Jadi Bapak Ibu, mudah sekali. Kami siapkan toolnya, kami siapkan caranya. Bapak Ibu hanya memainkan jari-jari. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian. Dengan bisnis yang luar biasa ini. Gitu kan. Izinkan saya cari fokus Mas. Jadi why bisnis kuliner, kemudian why kebuli. Nah, 3 kelebihan join sama kebuli. 1, tanpa modal misalnya. 2, hanya main HP. Kami siapkan semua toolnya. Anda tinggal klik-klik, sebar-sebar. Kami ajari marketingnya. Pokoknya sebutkan kemudahan-kemudahannya. Nah, why-nya dapat. Kenapa kuliner? Kenapa kebuli? Nah, how to-nya. Untuk daftar pun gampang. Bagi Bapak Ibu yang kali ini, hari ini langsung daftar. Wah, langsung call to action ya. Call to action. Sebelum call to action, saya review lagi. Review. Sambil disimpulkan. Baik, sebelum saya simpulkan. Sekali lagi saya ulangi. Bisnis yang menarik hari ini adalah kuliner. Karena semua orang pasti makan. Dan salah satu kuliner yang diminati adalah kebuli, datanya. Caranya gampang sekali. Saya jamin Bapak Ibu sampai sukses. Wah, saya punya berbagai tool marketing untuk mendampingi Bapak sekalian. Murah modalnya, sukses pastinya. Oh, itu kesimpulannya. Oke, baik. Ya, sebut 1 orang, 2 orang untuk review. Gimana Pak? Kesimpulannya bisnis kuliner. Tapi kalau Anda takut ada komentar negatif, sudah nggak usah review, nggak apa-apa. Kesimpulan Anda saja yang dimainkan. Secret, gitu ya. Langsung call to action-nya masuk tadi dapat. Oke, sudah oke. Call to action-nya, closing-nya oke ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mas Arsyad. Terima kasih Coach. Suaranya mantap ya. Ya, baik Bapak sekalian, banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi waktu jua yang memisahkan. Saya janji kekurangannya akan saya kirim di grup dalam bentuk YouTube non publik. Mohon tidak disebar linknya ke orang lain yang bukan peserta. Kita akan terus bersama-sama, terus belajar bersama-sama.
Sebelum saya akhiri sekali lagi, terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua yang dengan segala kerendahan hati mau belajar, dengan segala keikhlasan bertahan sampai dengan sore ini. Subhanallah, semoga Allah mencatat sebagai amal kebaikan. Ya, dan bagi Anda yang mau kerjasama dengan saya, silahkan call nomor yang tadi atau langsung japri ke saya juga silahkan di nomor yang ada di grup. Insya Allah siap-siap bekerja sama. Kalau Mas Arsad adalah kebuli, kalau saya adalah coklat motivator, insya Allah balik modal dalam hitungan bulan. Sekali lagi khusus yang hari ini menjabri saya untuk berkenan terlibat, harganya masih di angka yang tadi saya sebut, 8 juta, garansi balik modal dalam hitungan bulan. Ya. Dan bagi yang ingin kerjasama dengan Tips Indonesia, buka cabang, ya hanya dengan 10 juta setahun saja. Ya, dengan 10 juta Anda bisa belajar banyak hal, bisa buka cabang Tips Indonesia. Dan untuk coklat motivator Anda bisa miliki selamanya tanpa franchise fee. Ya, maaf, tanpa royalty fee, tanpa franchise fee. Ya. Baik, Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain yang jauh lebih indah. Kalau nggak di dunia, insya Allah di surga. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Jo sebagai MC kita hari ini. Silakan Mas Jo. Mana Mas Jo? Mas Jo lagi kemana Kak? Lagi... Ah, ini Mas Jo. Silakan Mas Jo. Oh ya, foto bareng Mas Jo, lupa. Maaf. Makasih diingatkan. Ini acara yang paling penting ya, foto bareng ya. Mohon di-on-kan semuanya. Iya. Kita punya salam namanya salam star. Kalau Anda pernah belajar matrik Boston, ya, bisnis yang paling ditarik cari adalah bisnis star. Nah, ada Doc, ada ada question mark, ada star. Tangannya begini star. Semoga semua menjadi star. Oke, luar biasa. Oke, tangannya begini. Ya, boleh kanan, boleh kiri. Tangannya star. Oke, sebentar satu lagi. Bentar ya. Oke. Baik, luar biasa. Baik, Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mas Jo, masih adakah atau lagi terganggu jaringannya? Kalau ada, saya kembalikan lagi ke Mas Jo. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Sekali lagi saya mewakili Mas Jo. Ya, beliau sepertinya lagi nggak connect ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mas Jo, halo. Koneksi. Baik, sekali lagi, ilmu hanya berguna. Oke, sebentar sebelum saya kembalikan ke Mas Jo dari saya, ilmu hanya berguna jika hanya... Oke, siap, sebentar Mas Jo. Ilmu akan berguna kalau dilakukan. Ilmu akan menjadi koleksi saja kalau tidak diamalkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Jo. Lagi trouble. Oke, terima kasih Pak Askan. Sama. Untuk rekan-rekan semua, mohon maaf karena jaringan lagi trouble. Jadinya ini nyari di atas langit. Ini beruntung suara saya bisa nyampe, connect. Terima kasih sudah kita lalui kurang lebih 8 jam dengan istirahat dalam kelas public speaking ini. Kita terus aktif di grup WhatsApp. Teman-teman yang belum store tugas, yang mau store tugas, bisa langsung connect ke grup, sharing-sharing di grup. Kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi di acara Zoom bersama Pak Askan.
Semoga kita selalu bisa sharing-sharing keilmuan pengembangan diri kita. Untuk itu, kami dari keluarga Gajah. Oke, saya mewakili Tips Indonesia sebagai MC pada hari ini. Maaf dari awal akhir, ada bahan itu ada pada diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much.